Halo teman-teman, selamat datang di channel Programmer Zaman Now ya. Nah, di video kali ini kita bahas strategi atau best practice ya. Best practice untuk strategi implementasi caching menggunakan Redis. Sebenarnya sih bisa menggunakan database apa aja ya. Nah, tapi di sini kita bahasnya menggunakan Redis lah. Nah, jadi banyak banget yang implementasi Redis ya untuk caching, tapi ternyata strateginya tuh salah. Atau bahkan kayak nggak berguna juga implementasinya ya. Nah, di sini kita bahas nih ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa tahu dan ini tuh sering banget ditanyain pas interview. Yuk kita bahas. Oke, tapi sebelum kita mulai, teman-teman harus tahu dulu nih ya, kenapa caching itu penting ya. Nah, jadi buat teman-teman mungkin yang belum tahu aja gitu ya, yang udah tahu sih bisa langsung skip ke chapter selanjutnya. Oke, jadi database itu kan secara garis besar ada dua jenis ya, database yang basisnya adalah disk ya, dan database yang basisnya adalah memori. Nah, yang disk itu contohnya kayak Postgre, MySQL, ya Oracle itu kan by defaultnya di disk ya. Nah, kalau di memori contohnya kayak Redis, Memcache, dan lain-lain. Nah, kalau kita compare udah pasti tuh perbedaannya jauh banget ya antara yang berbasis disk dan berbasis memori. Nah, oleh karena itu makanya biasanya ya orang menggunakan yang database berbasis memori ya kayak Redis itu sebagai obat ya untuk bantuin database yang berbasis disk ini. Nah, tapi baik lagi ya, kalau strateginya salah ya bisa jadi malah kayak nggak berguna juga. Nah, contoh misalnya ya, manfaatnya itu ya, kalau teman-teman pengen tahu ya, di e-commerce gitu ya, itu di halaman depannya itu, teman-teman kalau tahu itu kan banyak banget ya fiturnya ya. Kayak ada banner dan lain-lain itu banyak banget tuh. Nah, di halaman depannya aja itu mungkin bisa sampai 5-10 query yang dilakukan ke database. Nah, bayangkan kalau ada 10.000 user datang pada waktu yang bersamaan, itu kalikan aja 10 query. Artinya ada 100.000 query yang harus dieksekut sama database. Kalau kita pakai database-nya berbasisnya di semua ya yang handle, udah pasti jebol tuh untuk handle 10.000 query per detik. Nah, makanya banyak yang implementasi Redis untuk cache data yang di homepage si e-commerce itu. Nah, jadi dengan begitu database yang disk-nya ya, itu santai-santai aja. Jadi semuanya dihandle sama database yang berbasis memori. Jadi itu salah satu keuntungannya implementasi caching. Oke, sekarang pertanyaannya adalah data seperti apa sih yang cocok disimpan di cache ya? Nah, yang pasti itu adalah data yang sering dibaca tapi jarang berubah. Contohnya misalnya kayak tadi ya di homepage itu kan kayak data banner, data produk rekomendasi, atau produk flash sale. Itu kan jarang berubah tuh. Kalaupun berubah mungkin sehari sekali gitu ya, nambahin banner gitu ya. Jadi nggak tiap detik itu berubah. Data seperti itu cocok banget. Teman-teman kayak punya master data kah, contohnya data region lah, kayak contohnya provinsi, kota, kecamatan itu kan jarang banget berubah ya. Nah, itu cocok banget teman-teman masukkan ke Redis ya. Nah, atau data yang berat dibikinnya. Contohnya teman-teman punya data untuk dashboard, aggregate ya, atau data hasil analitik query-nya yang berat banget contohnya ya. Nah, tapi setelah hasilnya jadi misalnya teman-teman perubahannya pun tidak sering gitu ya misalnya. Jadi teman-teman misalnya bikin agregat harian, itu kan datanya berubahnya jarang misalnya ya. Nah, itu teman-teman bisa tuh setelah diagregat misalnya ya, atau dibikin ya query beratnya, hasilnya itu teman-teman simpan di Redis. Nah, jadi itu cocok tuh ya untuk handle query berat nih. Jadi teman-teman bisa tambahin Redis untuk bantuan. Jadi query-nya itu tidak selalu dieksekut oleh database yang berat tadi. Nah, atau misalnya teman-teman punya data yang memang konsisten sekali ininya ya, bukan konsisten. Simpelnya adalah banyak banget diaksesnya. Misalnya data session, itu kan tiap kita request gitu ya. Itu kan selalu tuh check session. Kalau kita semua request tiba-tiba ada masuk 10.000 request masuk, itu kan semuanya harus dicek session tuh. Nah, kalau kita semuanya harus cek ke database, itu bakal berat banget ya. Nah, itu bisa juga tuh teman-teman cache di Redis data session-nya. Jadi setiap ada request masuk, itu kita bisa santai menggunakan Redis untuk handle seperti itu. Nah, jadi itu adalah beberapa data yang cocok di cache. Lantas gimana data yang nggak cocok di cache? Nah, yang pertama, data yang harus real time, akurat. Nah, contoh misalnya kayak data saldo uang atau stok barang. Itu mungkin nggak cocok ya kalau kita cache ya. Kalaupun di cache ya bisa aja, cuma takutnya beresiko ya. Karena perubahan datanya kalau tidak terdeteksi itu bisa bahaya, apalagi saldo tuh ya. Misalnya di cache 1 juta, orang transaksi
database-nya ternyata udah berubah gitu ya, jadi 500.000, ternyata masih aja di halaman web kita masih 1 juta gitu ya. Padahal datanya udah 500.000, itu juga bahaya. Atau yang paling parah tuh udah top up jadi 2 juta, di cache itu masih 1 juta, itu bahaya banget. Atau contohnya stok barang, itu juga bahaya tuh kalau misalnya kita cache datanya ya. Kalau bisa sih pakai real time aja ya, karena takutnya itu problemnya kena race condition juga. Nah, atau data yang unik per user, tapi jarang diakses ya. Nah, kalau datanya unik per user tapi sering diakses mungkin masih oke ya. Nah, tapi kalau misalnya jarang diakses, ya buat apa juga di cache? Ya, nanti takutnya tuh nggak ada yang akses juga hasil cache-nya. Misalnya, teman-teman punya data address misalnya ya di websitenya. Tapi data address itu jarang diakses. Ya ngapain di cache juga gitu ya kalau memang jarang diakses. Apalagi data address itu kan unik per user, tiap user tuh punya address masing-masing. Nah, atau data yang berubah tiap detik ya. Nah, kalau data berubah tiap detik gitu ya, kayak nggak berguna juga kita cache. Contohnya, saya update detik ini di cache, detik selanjutnya udah berubah lagi datanya ya. Nanti cache-nya harus dirubah lagi. Jadi kayak nggak berguna juga. Jadi kalau keseringan berubah datanya, mungkin itu juga nggak cocok untuk di cache. Oke, jadi teman-teman sekarang udah tahu ya data yang cocok dan data yang nggak cocok. Sekarang pertanyaannya, strateginya gimana sih kalau kita mau update data di cache? Ada beberapa strategi, contohnya yang pertama adalah cache aside ya. Cache aside itu simpelnya adalah, teman-teman tunggu dulu kalau ada request pertama masuk. Kalau ada request pertama masuk, teman-teman cek ke Redis. Kalau di Redisnya ada datanya, teman-teman langsung balikin. Nah, gimana kalau nggak ada? Kalau nggak ada, baru teman-teman fallback ke implementasi aslinya, contohnya ke database, query ke database. Query beratnya nggak masalah. Nah, nanti hasil query-nya itu teman-teman simpan ke Redis, lalu balikan lagi ke usernya. Jadi request selanjutnya lagi itu otomatis ngambil dari Redis. Nah, jadi itu adalah cache aside ya. Ini banyak banget diimplementasikan. Nah, tapi jenis data ini biasanya memang nunggu aksi dari usernya. Contohnya mungkin teman-teman lihat halaman profile user gitu ya. Nah, itu mungkin nanti aja nunggu orang login aja. Nunggu orang login, setelah login, ngelihat halaman profilnya, baru kita cache. Jadi jangan di awal langsung di cache semuanya, jutaan data user langsung di cache, itu nggak perlu seperti itu. Nah, selanjutnya contohnya ada yang write through ya. Jadi ini tunggu kalau datanya memang di-insert atau di-update, baru kita simpan ke Redis. Jadi bukan nunggu baca ya, tapi nunggu perubahan data. Data seperti itu cocok kalau datanya itu satu dan diakses oleh banyak user. Misal data produk misalnya. Jadi dibanding teman-teman nunggu user ngakses produknya misalnya gitu ya. Produknya kan padahal itu aja. Ya teman-teman bisa tuh ketika misalnya datanya di-upload ya, atau di-update produknya, teman-teman langsung masukin ke Redis. Jadi ketika user itu ngakses produknya, itu bisa langsung dapetin data langsung dari Redis. Nah, jadi teman-teman bisa lakukan strategi write through seperti ini. Cuma memang kadang-kadang teman-teman perhatikan juga, kalau data produknya terlalu banyak misalnya kayak jutaan atau puluhan juta, ya mungkin nggak cocok ya. Tapi kalau teman-teman contohnya jualan kelas online yang cuma ada misalnya puluhan atau bahkan ratusan data produk gitu ya, data kelas online, mungkin cocok teman-teman cache langsung ketika datanya itu di save. Oke, selanjutnya strategi menghapusnya. Jadi teman-teman udah tahu nih kapan datanya diupdate, sekarang kapan datanya dihapus. Karena kalau kita simpen selamanya ya nggak baik juga gitu ya. Nah, yang pertama itu teman-teman harus implementasi TTL atau time to live ya. Ini cocok banget buat data-data yang spesifik untuk si user. Contohnya kayak tadi ya, setelah saya login, data profilnya saya cache gitu ya. Jadi ketika saya buka halaman apapun, data profilnya itu langsung ambil dari cache-nya. Nah, lalu ya, kapan data itu hilang? Ya, kita tambahin TTL aja atau time to live-nya. Misalnya, saya akan simpan TTL-nya bisa 1 jam. Artinya, kalau 1 jam kemudian gitu ya, nggak ada aktivitas lagi, otomatis data itu akan hilang. Ya, nah seperti itu. Nah, tapi jenis data yang misalnya kayak produk mungkin tidak cocok menggunakan TTL tadi gitu ya. Tapi yang kayak profile tadi misalnya itu cocok menggunakan TTL. Nah, terus gimana dengan data yang kayak tadi tuh, yang kayak produk itu? Nah, kalau produk itu ya teman-teman harus tunggu ada aksi delete langsung ke datanya. Jadi tunggu aja, kalau nanti datanya memang dihapus dari database misalnya, ya baru kita hapus juga dari Redis. Atau teman-teman, oke ada produknya tuh bisa di-disabled misalnya gitu ya. Ya udah nanti tunggu di-disabled dulu, baru kita hapus dari Redis. Jadi ini adalah 2 strategi untuk ngapus data. Teman-teman bisa manfaatin TTL gitu ya, atau teman-teman bisa langsung hapus dari Redisnya ketika menunggu memang ada aksi delete data aslinya. Oke, sekarang teman-teman udah tahu nih ya tentang strateginya. Sekarang pertanyaannya, ada nggak sih ya kita udah implementasi
cash ya menggunakan Redis, tapi ternyata nggak berguna. Ada ya. Hal seperti itu tuh banyak terjadi. Yang pertama tuh kalau hit rate-nya itu rendah. Nah, jadi banyak orang yang mikir, oke, saya pindahkan semuanya ke Redis, akhirnya semua data produk dimasukin ke Redis, semua data profile masukin ke Redis. Ternyata yang aksesnya dikit, ya. Misal nih, kalau strateginya salah ya, misalnya ketika saya jalankan aplikasi, semua data profile, misalnya, saya masukkan ke Redis. Misalnya ada 1 juta data profile. Ternyata sehari itu cuma 1.000 orang yang online. Artinya, 1 juta minus 1.000 tadi, ya, itu artinya tidak kepake tuh data di cache-nya. Artinya, hit rate-nya itu rendah banget. Berarti itu sudah tidak berguna tuh data seperti itu. Nah, jadi kalau hit rate-nya itu rendah banget, harusnya teman-teman tidak masukin ke Redis. Nah, jadi teman-teman harus cek lagi benar-benar apakah hit rate-nya tinggi atau rendah. Kalau rendah, berarti mungkin ini nggak cocok disimpan di Redis, ya. Nah, atau yang paling parah itu adalah kalau misalnya datanya itu misalnya ya terlalu spesifik banget sehingga baik lagi jarang diakses. Misal nih, jadi dulu saya pernah nemuin ada orang yang nge-cache hasil pencarian. Jadi setiap saya nyari produk, misalnya contohnya saya mau nyari sepatu, misal aja mereknya PZN gitu ya, harganya 100.000 sampai 200.000. Hasilnya itu di-cache. Pertanyaannya, banyak nggak sih orang yang nyari dengan spesifikasi seperti itu? Kenyataannya enggak. Setiap orang tuh punya spesifikasi masing-masing ya. Misalnya oke, saya nyarinya sepatunya PZN misalnya, tapi ternyata harganya dari 50.000 sampai 300.000. Itu beda tuh. Jadi otomatis disimpan di Redis-nya beda lagi. Tiba-tiba ada yang nyari harganya sama tapi mereknya bukan PZN misalnya, ABC. Beda lagi tuh. Atau tiba-tiba oke, harganya sama, mereknya sama, tapi ternyata saya pengen di-sort ya, berdasarkan harga termahal. Beda lagi tuh hasilnya. Nah, jadi kalau seperti itu ya terlalu liar ya datanya ya, akhirnya cache-nya tuh bengkak banget, tapi nggak ada yang akses. Nah, kalau seperti itu berarti emang nggak cocok ya, nggak berguna kita menampilkan cache menggunakan Redis. Nah, bahkan mungkin lebih cocoknya menggunakan database yang untuk pencarian atau search engine database gitu ya. Nah, jadi itulah kapan teman-teman implementasi cache tapi ternyata nggak berguna juga. Oke teman-teman, jadi harusnya sekarang teman-teman udah tahu ya strateginya, data seperti apa yang cocok, data yang nggak cocok, gimana cara update-nya, gimana cara delete-nya, dan kapan ya case teman-teman memang sudah oke dan nggak oke gitu ya. Nah teman-teman sekarang udah tahu semuanya. Jadi mudah-mudahan teman-teman nanti ketika ditanya di interview atau di implementasi di kerjaannya, jangan sampai salah lagi. Oke, mungkin itu aja ya materi tentang strateginya ya, best practice untuk implementasi cache di Redis. Nah, kita nanti kalau misalnya ada yang mau dibahas tentang Redis, mungkin nanti kita bahas di materi-materi selanjutnya lah ya. Mungkin itu aja untuk materi sekarang. Salam programmer zaman now. Bye-bye.